Oke, kita bertemu lagi dalam materi sistem basis data di minggu yang ke-7. Di minggu yang ke-7 ini kita akan melanjutkan rangkaian materinya berdasarkan materi terakhir di minggu yang lalu, itu tentang bagaimana kita membuat atau memetakan fitur-fitur yang baru ya. Jadi ada enhanced features itu di dalam ERD, ada apa namanya, spesialisasi, generalisasi, kemudian juga ada beberapa bagian yang lain ya yang perlu dipahami dalam pembuatan ERD. Nah, pertemuan ke-7 ini saya akan menjelaskan tentang bagaimana kita secara sederhana mentransformasikan dari model data ER ini atau ERD ini ke sebuah basis data ya. Berarti nanti munculnya adalah dalam bentuk tabel begitu ya, munculnya dalam bentuk tabel. Oke, kita akan lihat tujuan materi kita di minggu ini adalah yang pertama, bagaimana kita memahami cara mentransformasi cara mentransformasi dari sebuah satu ERD gitu ya ke dalam basis data. Kemudian yang kedua, nanti menyajikan transformasinya dan implementasinya ke bentuk tabel. Ya, jadi karena memang transformasi itu kan dari ERD nanti ke bentuk tabel hasilnya. Oke, kita akan langsung saja ke contoh implementasinya. Pertama, kita sudah mengenal yang namanya entitas, ya. Kita sudah mengenal yang namanya entitas, kita juga sudah mengenal entitas itu ada entitas kuat, ada entitas lemah, ya, ada strong dan weak entity. Kalau kita memetakan sebuah ERD, kita membuat sebuah ERD, berarti di dalamnya pasti ada yang namanya entitas. Ya, sudah jelas. Pasti ada yang namanya entitas. Nah, saat kita memetakan entitas, ya sudah pasti Anda punya sejumlah atribut dalam entitasnya. Kita sudah mengenal berbagai atribut yang kita sudah bahas di pertemuan-pertemuan sebelumnya. Dan kalau kita melihat contoh yang ada di layar Anda, ini kita melihat adanya sebuah entitas dengan nama mata kuliah. Saya punya entitas dengan nama mata kuliah. Nah, di dalam mata kuliah ini, dalam entitas mata kuliah ini, kita mempunyai ada atributnya, ada kode MK. Kode MK itu kepanjangannya kode mata kuliah, begitu ya. Lalu ada nama mata kuliah, and then ada SKS dan semester. Jadi kita punya 4 atribut ya, saya ulangi lagi. Kita punya entitas mata kuliah, kemudian Anda punya atributnya, ada kode mata kuliah, ada nama mata kuliah, ada SKS dan semester dengan primary key-nya adalah kode mata kuliah ya, jelas yang saya kasih tanda dan dia bergaris bawah dengan dilengkapi underline. Udah jelas bahwa ini sebagai primary key. Nah, saat ditransformasikan ya ke dalam bentuk tabel, ya mudah sekali. Kita nanti tinggal menyiapkan sebuah tabel dengan nama kode MK, KDMK, maaf ya, KDMK, nama MK, SKS, dan semester. Ini tabelnya. Saya ulangi ya, kita punya mata kuliah, entitas, lalu Anda punya KDMK, ini kode mata kuliah sebagai primary key, kita punya nama mata kuliah, SKS, dan semester, dan setelah ditransformasikan, bentuk tabelnya kurang lebih seperti yang kita lihat di sebelah kanan dari diagram ini.
Oke, ini contoh ya. Contoh yang pertama dalam bentuk yang sederhana dari satu entitas kita transformasikan ke dalam bentuk sebuah tabel. Oke, next ya. Nah, sekarang bagaimana kalau dia menjadi sebuah relasi? Kalau dia menjadi sebuah relasi, katakanlah kita punya eh, relasi pegawai, kita punya relasi tanggungan, kita punya relasi skill. Ya, kita lihat di layar Anda masing-masing ya. Ini kita punya pegawai, punya tanggungan, kemudian skill ya. Pegawai mempunyai tanggungan, pegawai memiliki skill. Entitas kuat, pegawai ini berelasi dengan entitas lemah. Betul ya? Bisa ya? Oke, one to many jelas ya. Satu pegawai bisa punya lebih dari satu tanggungan ya, dan satu tanggungan hanya tercatat milik seorang pegawai. Demikian juga satu pegawai bisa memiliki berbagai skill dan satu skill ya dicatat oleh satu pegawai. Akan terregister sebagai pegawai. Kalau kita Anda menggambarkan sebagai pegawai, kira-kira pegawai punya atribut apa? Atributnya. Udah jelas ya, kita harus punya atribut kunci. Saya tidak tuliskan atributnya di sana, tapi Anda punya gambaran bahwa pegawai punya nomor induk pegawai. Ya, mungkin dia juga punya nama pegawai, punya golongan, status dan sebagainya. Nah, bagaimana saya bisa mencatat tanggungan pegawai, nama istrinya, nama anaknya mungkin lebih dari satu. Dalam aturan kita tidak mungkin menuliskan yang namanya NIP berkali-kali dalam tabel pegawainya. Artinya, saya harus menurunkan dia ke dalam tabel yang lain. Jelas ya, Saudara ya? Nanti saat kita sudah masuk ke materi normalisasi ya, after UTS itu kita akan melihat lebih jelas. Tapi bayangkan begini ya, bayangkan, kan Anda sudah pernah belajar spreadsheet ya, belajar Excel. Coba Anda bayangkan bahwa kalau saya punya 5 pegawai saja, 5 pegawai, katakanlah semuanya itu udah berkeluarga gitu ya, sudah berkeluarga, berarti dia sudah menikah. Katakanlah pegawainya laki-laki semua, artinya dia punya tanggungan ya. Satu istri, ada yang anaknya satu, ada yang mungkin belum punya anak ya, ada yang anaknya lebih dari satu dan sebagainya. Kalau satu pegawai punya satu istri saja dan saya tempatkan dia di dalam tabel yang sama, berarti apa? Saya punya 5 pegawai, berarti saya punya 5 baris ya. Secara otomatis kalau Anda bikin dia pakai Excel ya, judulnya dulu terus data rekodnya ada 5. Kebayang ya? NIP 001, nama Budi. Statusnya M, ini soalnya menikah semua nih. Kemudian apa? Nama istri, betul ya? Nama istri. Nama istri tidak masalah ya. Kenapa? Karena cuma satu yang tercatat biasanya. Katakanlah kalau dia punya 2 istri, 3 istri ya catat satu aja. Siapa yang nanti jadi tanggungannya? Ya, di swasta juga aturannya seperti itu. Oke, kemudian apa? Nama anak, betul ya. Kalau dia belum punya anak kan berarti nama anaknya kosong ya. Kebayang nggak kalau ada yang punya 3 anak, punya 4 anak, katakanlah tanggungan maksimal 3, berarti dalam satu baris itu saya punya satu kolom nama istri dan maksimal 3 kolom nama anak. Betul Saudara ya, ngulang-ngulang tuh. Oke? Nah, di dalam aturan basis data itu tidak boleh terjadi pengulangan field yang namanya sama. Nama anak, nama anak, nama anak. Betul ya, kalau nama istri otomatis satu kolom. Tapi kalau anaknya 3, kita punya 3 kolom kemungkinannya. Itu yang tidak boleh terjadi. Sehingga biasanya tanggungan itu, katakanlah, data yang merupakan data turunan dari pegawai, betul ya, kelengkapan milik pegawai itu biasanya dibuat dalam tabel baru. Dan otomatis karena dia butuh ini milik siapa, dia menjadi weak entity. Jadi kalau kita lihat tabel tanggungan isinya apa? NIP, nah gitu ya, nomor induk pegawai. Ini contohnya saya tuliskan nama tanggungan. Nama tanggungannya misalkan Ani. Tadi kan NIP 01 ya, namanya Budi di tabel pegawai.
Nah, di sini saya nggak butuh lagi nama Budi. Kenapa? Saya butuh NIP-nya aja 001. Yang penting saya punya NIP-nya. Tuliskan aja nama tanggung. Hubungannya apa? Istri. NIP lagi 001, nama Budi. Boleh, sorry, 001 ya. Nama anak. Hubungannya apa? Anak. Betul ya? Muncul lagi 001. Anaknya dua nih, ya istrinya Ani, kemudian anak pertama Ana, udah, anak ketiga Ane, tulis Ane. Hubungannya apa? Anak lagi. Boleh nggak? Boleh. Cukup jelas ya, ini contoh sederhana saja nih, contoh sederhana. Oke, ini yang tanggungan ya. Nah sekarang yang skill, saudara, skill juga sama kan. Satu pegawai atau satu orang bisa jadi punya lebih dari satu skill. Skillnya dia apa? Misalkan programmer, gitu kan? Jaringan, betul ya saudara ya. Bahasa Inggris, skillnya contoh, lebih dari satu tuh, ya. Nah dalam tabel skill kita lihat bahwa saya mencoba menjelaskan, oh kalau di dalam tabel tanggungan saya nggak punya primary key-nya nih, nggak ada. Tapi dalam tabel skill saya kelompokkan menjadi ID skill. Itu ya, ID ini jenisnya apa, ID ini jenisnya apa dan sebagainya supaya tidak terlalu banyak, itu maksudnya. Kalau skill kan bisa banyak banget ya, kalau nggak dikelompokkan waduh bisa banyak banget gitu kan. Ya, ID skill misalkan 01, oh jenisnya apa? Olahraga, oh berarti dia olahraga skillnya. Contoh ya. Tabel skill, ID skill sekian, NIP-nya berapa? 001, bisa nggak ID skill? Sorry, NIP yang sama punya ID skill yang berbeda? Oh bisa. 001 olahraga, betul ya. 002 memasak. NIP-nya sama, boleh, nggak ada masalah. Kan ID skill-nya beda. Contoh ya, saudara ya. Ini gambaran saja, gambaran ya. Sebetulnya mah agak janggal juga nih kalau saya menuliskan seperti ini. Kenapa? Logikanya ID skill hanya dimiliki oleh satu pegawai nantinya. Betul nggak? Saya kalau tuliskan ID skill udah ya S01 milik 001, saya bisa nggak tuliskan S01? Nggak bisa. Karena apa? ID skill-nya primary primary key. Ya. Jadi ini nih contoh yang nggak wajar ya, tapi memang saya sengaja memberikan supaya ya Anda mencoba apa namanya, merespon ya kira-kira, loh kok ID skill ya gitu ya. Ya ini mah contoh namanya juga ya. Oke, lebih ke arah sebetulnya lebih ke arah ini ya saudara ya, kecuali kalau gini, saya punya tabel skill tuh ada ID skill-nya gitu ya, ID skill-nya sendiri, tapi ini nggak ada NIP. Wah gitu. Kalau ini dikasih primary key kan hanya boleh muncul sekali saudara. Betul ya? 11 saudara? Oke ya. Oh gimana ya Pak, supaya ID skill-nya ada tapi ketahuan NIP-nya ya, diakalin sama Anda. Bagaimana caranya? Ya, punya apa? Skill pegawai. Waduh, kalau skill pegawai berarti ya sama kayak begini kan? Betul ya? NIP sekian, ID skill berapa? NIP sekian, ID skill berapa? Jadi ID skill-nya nggak terganggu. Oke ya, kita rada cepat sedikit nih karena banyak materinya. Lalu bagaimana kalau implementasi subentitas hasil dari specialize yang minggu lalu sudah kita bahas? Spesialisasi ya. Dosen punya ISE-nya apa? Spesialisnya dosen tetap ya. Minggu lalu udah kita bahas nih, saudara ya, bagian ini. Jadi saya nggak usah bahas terlalu panjang lebar. Betul ya, ini contoh yang minggu lalu sudah kita bahas sebetulnya. Beberapa contohnya dari sana saya ngambil. Udah? Oke, kebayang ya. Sekarang bagaimana kalau ini diterjemahkan ke dalam bentuk tabel? Oh, gampang. Gampang ya. Saya punya berapa? Punya tabel dosen, lalu saya punya tabel dosen tetap, dan saya punya tabel dosen tidak tetap ya. Kita lihat ya, tabel dosen isinya apa saja? Coba Anda lihat, kode dosen, betul ya, nama, alamat, ya, betul ya, nomor HP, tanggal gajian dan sebagainya. Bandingkan, ini isinya, ini isinya. Nah, dosen tetap punya apa? Cirinya, punya NIK, udah jelas, punya NIK ya, dosen tetap punya NIK, punya jabatan dan sebagainya. Tapi untuk tahu dosen tetap ini siapa?
Nah, dan sebagainya. Ya, kita punya nomor induk karyawannya. Nomor induk karyawan. Nomor induk karyawan ini namanya siapa? Ngelihatnya kemana? Ngelihatnya ke tabel dosen. Kan ini terhubung nih, saudara. Ya, saya kasih garis ya. Terhubung nggak? Terhubung. Ya, jelas. Saya butuh nama nggak di tabel dosen tetap? Saya nggak butuh nama. Kenapa? Ya karena sudah ada di atas. Demikian juga ya di dalam tabel dosen tidak tetap, saya cukup meletakkan kode dosen saja. Selebihnya itu adalah field description dari tabel dosen tetap. Nama kantornya di mana, alamat kantornya, gaji hariannya berapa, honornya, dan sebagainya. Menginduknya kemana? Menginduknya ke sini, ke tabel dosen. Berdasarkan apa? Kode dosen. Cukup jelas ya, Saudara ya. Nanti di normalisasi kita akan lihat kenapa gitu ya, kok perlu dijabarkan specialized. Ada maksudnya. Ini kan belum ada recordnya ya, nanti kalau sudah ada recordnya akan lebih jelas. Tapi kira-kira memetakannya begini nih ya, Anda mentransformasikannya tuh. Bayangkan ya, tampil begini, kemudian tuh jadikan tabel bagaimana? Ah, seperti ini hasilnya. Udah? Cukup ya? 17 ya? Oke. Nah, kemudian yang pasien. Gitu ya? Pasien kan minggu lalu kita udah bahas tentang rumah sakit ya. Ada yang bikin tuh pasien rawat inap, pasien rawat jalan. Apa bedanya pasien rawat inap sama pasien rawat jalan? Kalau pasien berobat jalan punya tanggal cek kembali, kenapa? Karena dia berobat jalan, kudu balik lagi. Kalau pasien rawat inap, ya nggak usah ada tanggal cek kembali, selama dia masih dirawat, sampai dia keluar rumah sakit. Kenapa? Ada tanggal keluarnya dia. Tuh. Ya, jadi kalau kita jadikan ini sebagai apa namanya, sebagai tabel, ya begini gampang. ID pasien, berobat jalan, siapa sih pasiennya? Cek aja di ID pasien. Ya, yang rawat inap itu yang keluar tanggal 1 November siapa namanya? Cek aja ID pasiennya di tabel pasien. Udah ya. Jadi nanti kalau Anda udah bikin ERD, lalu sudah jadi nih entitas, kemudian ada atribut-atributnya ya, tentukan mana yang primary key, mana yang foreign key-nya. Anda harus sudah bisa mentransformasikannya ke dalam bentuk multi table yang dalam satu kesatuan kita sebut sebagai database. Jadi sudah kelihatan relasinya nih. Oke ya, implementasi generalisasi. Awas, kalau spesialisasi itu ke entitas yang bawahnya dari satu diturunkan ke entitas yang lain, satu kedua gitu ya, apa satu ketiga boleh nggak ada masalah. Ini satu kedua yang tadi contoh nih satu kedua ya, contoh ini muncul apa nih? Muncul atribut-atribut di sini. Kenapa? Ada atribut yang berbeda antara entitas anak yang satu dengan anak yang keduanya. Itu maksudnya. Makanya dibuatlah yang namanya spesialisasi. Nah, generalisasi kebalikannya. Saya udah nggak butuh lagi atribut-atribut yang membedakan antara mahasiswa D3 dan mahasiswa S1. Atributnya ya, saudara ya. Kenapa? Saya cukup tuliskan di program studi. Gitu. Di program studi itu ketahuan. Ya, mana yang mahasiswa D3, mana yang mahasiswa S1. Gitu. Ya Pak, kalau misalkan jenjangnya ya boleh sajalah, tapi kalau secara aturan ya kalau kita bikin dalam generalisasi ya justru disederhanakan gitu kan. Nah, hasilnya seperti ini. Ya saya punya NIM, nama, alamat, tanggal lahir, bla 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 sampai program studi. Kenapa ada program studi? Karena mahasiswanya enggak dari satu program studi saja. Tuh, kalau satu sekolah tinggi katakanlah ya, kalau perguruan tinggi kan jelas ya fakultasnya banyak. Satu sekolah tinggi hanya buka satu jurusan. Perlu ada program studi nggak? Tetap perlu. Gitu. Karena program studi itu identitas yang nanti akan muncul di ijazahnya mahasiswa. Sekalipun hanya satu program studinya. Apalagi program studinya lebih dari satu. Nah, untuk membedakan mana mahasiswa yang D3, mana yang S1 dari program studinya. Cukup dari program studinya. Ini contoh. Kira-kira seperti itu. Next ya. Nah, relasi satu ke satu yang menghubungkan dua entitas akan dilihat dalam bentuk
penambahan atau penyertaan atribut relasi ke tabel yang mewakili salah satu dari kedua himpun entitas. Ya, ini satu ke satu ya, saudara ya. Contoh apa? Penambahan relasi kemana nih? Apa nih? Ke tabel yang mewakili salah satu dari kedua himpunan entitas. Silakan. Yang butuh keterangan yang mana? Ya, logikanya begini. Saya punya tabel mahasiswa, saya punya entitas mahasiswa, saya punya entitas orang tua. Mana yang strong, mana yang weak? Yang strong adalah mahasiswa, yang weak adalah orang tua. Betul ya? Betul ya, Saudara ya? Oke, tabel mahasiswa banyak nih. Ya, ini saya bikin 2 baris ya. NIM, nama, alamat, bla 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 bla. Ini tabel mahasiswa. Nah, karena orang tua ini weak entity, dan saya nggak mungkin masangkan di sini karena terlalu banyak, nanti saudara, atributnya. Dan kalau ada revisi merepotkan, saya buatlah satu tabel yang namanya tabel weak. Nah, gitu ya. Tabel anak dari mahasiswa ini. Karena satu ke satu, awas nih, satu ke satu, biasanya yang dapat yang mendapatkan atribut tambahan itu yang weak-nya. Saya ulangi ya, ini kan satu ke satu dari strong ke weak. Karena mahasiswa itu strong, orang tua itu weak, maka si weak ini dapat dari strong. Apa dapatnya? Primary key-nya. Ya, ini si primary key ini transfer ke sini, set. Nih, ke sini saudara. Tuh ya. Ini ada penjelasan tuh pakai panah yang apa nih, kuning ya, apa nih, bronze ya. NIM ini dapat dari mahasiswa. Otomatis si ayah atau nama ayah ini siapapun namanya di sini akan ketahuan identitasnya. Ini orang tuanya siapa berdasarkan NIM yang sudah pasti harus ada dalam tabel mahasiswa. Itu kira-kira untuk relasi satu ke satu ya. Jadi tinggal ke-weak gitu ya. Biasanya ke-weak. Ya, hampir selalu pasti dia ke-weak. Nggak mungkin ke strong. Ya. Jelas? Oke, next. Satu ke banyak akan dipresentasikan ke dalam bentuk pencantuman atribut key dari himpunan yang berderajat satu ke entitas kedua. Artinya dari satu menuju ke banyak. Ingat, supaya dua entitas berelasi itu butuh apa? Butuh key yang sama, betul ya? Supaya connect. Gitu. Istilahnya adalah primary key dan foreign key. Ini pahami dulu. Betul ya? Primary key itu di strong, sudah pasti ada primary key-nya. Nah, di weak itu belum tentu ada primary key. Nah, kalau di weak-nya nggak ada primary key, dapatnya dari strong. Kayak tadi tuh, saudara. Nah, ini nih. Ya, saya kan nggak mungkin mencari nomor induk ayah. Masa ada nomor induk ayah? Kan nggak ada ya. Oke ya. Nah, ini contoh satu ke banyak. Satu ke banyak. Apa dan apa contohnya? Ya, bikin gampang aja. Prodi atau jurusan dengan mahasiswa. Mahasiswa mendaftar jurusan. Mungkin nggak satu mahasiswa daftar di banyak jurusan? Nggak mungkin. Walaupun ada, saudara ya, tapi aturannya biasanya satu perguruan tinggi, satu mahasiswa hanya boleh daftar satu jurusan. Kecuali dua perguruan tinggi yang berbeda. Satu di perguruan tinggi A, dia ngambil mahasiswa perhotelan gitu ya, pagi gitu, yang malamnya dia ngambil jurusan hukum. Wah gitu. Jadi ntar lulus di perhotelan, nggak lulus di hukum. Oh enggak ya, lulus dua-duanya gitu kan. Dapatnya dua gelarnya. Sarjana perhotelan, sarjana hukum. Tapi di dua perguruan tinggi yang berbeda, otomatis kan mahasiswa yang berbeda logikanya. Walaupun orang yang sama, kenapa? Nomor induknya kan beda. Ya. Oke, tapi kalau jurusan ke mahasiswa adalah satu jurusan itu boleh diisi oleh banyak mahasiswa. Satu jurusan punya banyak mahasiswa. Kalau ini katakanlah bukan pakai daftar, adalah satu jurusan mempunyai mahasiswa. Mahasiswa mendaftar jurusan. Mahasiswanya siapa? Awas. Udah? NIM ya. Jurusannya jurusan apa?
Udah, udah ya? Oke. Kebayang nggak, saudara, tabel jurusan isinya apa saja? Ya, ini tabel jurusannya nggak ada nih. Apa tabel jurusannya isinya? I ID jurusan udah jelas, ya. Awas ya, ini ada yang saya sembunyi-sembunyikan nih, maksudnya supaya Anda berpikir ya. ID jurusan jelas nih, saudara, tuh. Ini ID jurusan, ini ID jurusan. Jadi kalau Anda misalkan ada ID jurusan, nama jurusan, jenjang. Wah, kan jenjang bisa D3, bisa S1. Ya gampang aja. Betul ya? Dosen memiliki jurusan. Nah, dosennya apa? Ya nomor induk. Karena dosennya banyak, betul ya? Satu jurusan kan punya banyak dosen, maka ini transfer nih. ID jurusan ini transfer ke mahasiswa dan transfer ke dosen. Perhatikan. Tabel jurusan mah tetap kalau jurusannya misalkan di kita ada FTI aja lah ya, FTI ya, ada TI, ada SI, terus apa lagi DKV ya, terus MI sama KA 5 jurusan. Jurusan mah tetap aja 5 ID-nya. Yang jumlahnya, variatif ya, fleksibel adalah ininya nih, mahasiswanya dan dosen. Saya nggak tuliskan ya, ini tabelnya kan sambil mikir gitu kan, sambil berpikir, oh berarti oh iya ada ID jurusan, nama jurusan, jenjang gitu ya, D3, S1. Jelas ya? Oke. Banyak ke banyak, hati-hati. Ini yang paling sulit ya, bukan paling sulit sih, tapi harus hati-hati di dalam Anda mentransformasikannya. Kalau satu ke satu, ke weak ya. Kalau ada dua, satu strong, satu weak pasti ke weak. One to many mesti ke many, udah ya. Nggak mungkin ke one-nya ya. Mahasiswa, prodi ke dosen, prodi ke mahasiswa tadi contohnya. Nah sekarang kalau banyak ke banyak, N ke M dituliskannya istilahnya. Yang menghubungkan dua entitas akan diwujudkan dalam bentuk tabel khusus. Istilahnya nanti ya L logical record structure. LRS istilahnya ya. Ingat-ingat tuh ya, logical record structure adalah tabel yang muncul atau struktur record yang muncul dari nempelnya dua entitas dengan relasi banyak ke banyak. Di mana memiliki field tepatnya namanya foreign key yang berasal dari primary key dari entitas yang dihubungkan dengan menyertakan atribut tambahan bila ada. Jadi atribut primary key-nya tuh nempel dua-duanya di logical record structure itu. Dari entitas A nempel, dari entitas B juga nempel, ya. Dari A dia nempel, dari B juga nempel. Nah, hasilnya adalah tabel baru yang memiliki dua kunci itu. Lah, saudara ya, itu sama-sama forensik, kan primary key-nya di tabel induknya. Tapi dua kunci itulah jadi primary key baru nanti. Itu namanya logical record structure. Jelas ya? Atribut tambahan bila ada. Contoh. Ini contoh yang paling umum ya kalau Anda lihat juga mahasiswa mengambil mata kuliah. Awas. Mahasiswa mengambil mata kuliah. Mahasiswa punya apa? Punya NIM ya, nggak usah dituliskan ya. Mata kuliah punya apa? Punya kode MK di slide-slide awal tadi ya. Balik lagi ntar ke slide awal. Kan PDF-nya saya kasih juga. Nempelnya ini, awas ini kan saya nggak kasih garis bawah nih, saudara. Berarti dia forensik nih. NIM dan kode mata kuliah ya akan memberikan identitas bahwa udah menghasilkan informasi baru, tabel baru, yaitu tabel hasil studi. Kalau kita lihat, biar gampang aja, tabel mahasiswa mata kuliah. Biasanya nanti Anda dapat yang namanya apa? Hasil studi. Kartu hasil studi itu apa gitu namanya ya, KHS. Nah, kartu hasil studi informasi. Jadi setiap semester itu nanti kalian dapat 7 mata kuliah yang diikuti misalkan ya. 8 mata kuliah yang diikuti, berapa hasilnya, berapa IP-nya, IPK-nya berapa di semester itu. Itu namanya tabel masuk mata kuliah. Ini nempelnya dari dua entitas ini.
Tambahannya apa? Nilai. Tuh, di sini. Nilai. Nah, berapa nih? Satu mahasiswa bisa ngambil banyak mata kuliah, satu mata kuliah bisa diambil banyak mahasiswa, jadi banyak ke banyak. Jelas ya, gampang ya? Gampang bener ini. Dah? Oke. Ya, lah ini implementasi relasi tunggal. Ini contoh ya, Saudara, tabel karyawan ya. Udah kan, tabel karyawan. Karyawan menikah dengan karyawan ya. Waduh, karyawan menikah dengan karyawan. Nik karyawan, nik pasangan, Saudara ya. Betul ya. Nempelnya di mana? Ya tempelin aja di tabel karyawan. Ini contoh kan, nik karyawan, nik pasangan, sama-sama di perusahaan itu. Satu ke satu ya, contoh, ini mah contoh. Ya, tapi banyak juga yang kejadian ya, gitu kan. Cilok tak apa ya namanya, ya akhirnya dia berumah tangga dengan karyawan yang sama. Tapi banyak juga yang nggak boleh ya, gitu ya. Di satu perusahaan nggak boleh, suami istri itu ya. Tapi ada yang membolehkan. Oke, next ya. Satu ke banyak. Contohnya apa? Ya, relasi tunggal. Awas, relasi tunggal. Relasi tunggal itu satu satu entitas. Namanya juga relasi tunggal, satu entitas. Karyawan apa-apa? Supervisor, betul ya. Dosen dengan kaprodi, betul nggak? Prodi dengan kaprodi, betul nggak, Saudara? Ya, nah, kaprodi kan dosen juga. Nah, gitu. Ya, tapi dia punya nomor induk prodi misalkan. Bang ya, ini contoh-contoh saja. Kalau banyak ke banyak apa? Nah ya, saya kasih yang gampang aja ya, mata kuliah. Mata kuliah itu ada istilah mata kuliah prasyarat. Tahu nggak mata kuliah prasyarat? Mata kuliah prasyarat adalah mata kuliah yang harus diambil sebelum Anda mengambil mata kuliah lain. Itu namanya mata kuliah prasyarat. Kan adanya di tabel mata kuliah juga ya, betul ya? Kan satu mata kuliah ini bisa jadi menjadi prasyarat mata kuliah yang lain dan bukan cuma satu. Makanya bisa banyak ke banyak. Ada kode mata kuliah, betul ya. Saya ngambil mata kuliah nih, Saudara ya. Mata kuliah ini nih menjadi mata kuliah prasyarat mata kuliah yang mana? Mata kuliah ini kok harus harus ngikuti mata kuliah yang lain. Apa kode mata kuliah prasyaratnya itu maksudnya? Ya, mata kuliah prasyarat ada di mana? Ya ada di tabel mata kuliah juga sebetulnya. Tapi ada yang menjadi prasyarat, ada yang tidak, Saudara. Sama kayak misalkan gini ya, mata kuliah bahasa Inggris 1, 2, 3 misalkan Anda dapat. Betul. Mata kuliah bahasa Inggris 1 menjadi apa? Menjadi prasyarat mata kuliah bahasa Inggris 2. Enggak boleh Anda ujug-ujug ngambil mata kuliah bahasa Inggris 3, 1, 2-nya belum diikutin kok. Ya, sama mata kuliah misalkan kewirausahaan, ada 1, 2, 3 misalkan ya. Kewirausahaan 1 ya otomatis jadi prasyarat dulu. Tuh. Algoritma menjadi prasyarat struktur data. Anda nggak mungkin ngambil struktur data sebelum ngambil algoritma. Itu namanya mata kuliah prasyarat. Jelas ya? Implementasi multi entitas. Ingat minggu lalu kita juga udah ngebahas ini ya. Oke, ada supplier, ada gudang, ada komponen. Ya, ini ya, Saudara ya. Oke, ini kalau kalau kita terjemahkan ya, kalau kita implementasikan multi entitas nih. Ini kalau jadi tabel bagaimana kalau jadi tabel? Kalau jadi tabel. Ah, gitu ya. Ada tabel supplier, ada tabel apa? Tabel komponen, ada tabel gudang. Ya, ini pasti kemana nih? Ya, ID ruang ya. Oke, ID ruang ya. Oke, terus kemana nih? Mana yang strong, mana yang weak? Oh, yang ini muncul nih, hati-hati nih. Ini karena banyak ke banyak. Ya, karena banyak ke banyak. Berarti ada apa nih? Oh, ada daftar. Ya, kartu komponen, kartu pemesanan, kartu pengiriman. Ya, udah? Tabel supplier, saya punya tabel apa? Supplier, saya punya tabel komponen, saya punya tabel gudang. Masing-masing punya ya, karena saya punya 3 entitas. Lah muncul lagi satu. Apa tadi? Tabel persediaan. Kenapa? Ada ID komponen, ID supplier, ID ruang. Kenapa, Saudara? Muncullah
Gudang persediaan. Kan gudang ada stoknya. Ya, contoh, tuh ID komponen supplier, ID ruang, ya, tabel persediaan. Bisa ya? Nah, contoh multi entitas. Oke, ini banyak semua nih. Pasien, dokter, obat. Kita punya apa berarti? Tabel pasien, tabel obat, tabel tabel dokter ya. Tabel pasien, tabel obat, tabel dokter. Oke. Tapi kita punya apa nih saudara nih? Pasien, dokter, dan obat memunculkan apa? Memunculkan resep. Ya. Sama dengan ini ya. Ini kan sedia nih, supplier menyediakan gudang, betul ya? Supplier menyediakan komponen. Muncul apa? Ya muncullah yang namanya persediaan. Lah sekarang kalau ini resep nih, saudara. Ya. Dokter memberi resep pada pasien. Pasien terima resep. Dari mana? Dari dokter. Muncul apa? Ya muncul resep. Hasil dari 3 entitas ini menghasilkan resep. Bisa nggak dokter sama pasien tanpa obat menghasilkan resep? Nggak bisa. Apa yang ditulis di resep? Bisa nggak pasien dengan obat menghasilkan resep? Siapa yang ngasih resepnya? Bisa nggak dokter dengan obat menghasilkan resep? Buat siapa obatnya? Jelas ya? Mudah-mudahan dari contoh-contoh ini memberikan gambaran, oh ternyata yang namanya mentransformasikan ke dalam sebuah tabel itu ya harus ya nggak sulit lah ya. Nanti kalau Anda udah sering kutak-atik begitu ya akan hafal dengan sendirinya. Ah, jadi tabel resep ya. Pasiennya siapa, dokternya siapa, ID obatnya obat apa. Contoh ya, ini contoh yang sederhana saja. Oke, ya, implementasi relasi ganda. Wah, ya relasi ganda. Oke, relasi ganda tuh saling berhubungan ya, mata kuliah sama dosen berhubungan melalui apa? Mengajar, dosen dengan mata kuliah melalui apa? Relasi menguasai. Betul ya? Betul ya? Menguasai belum tentu mengajar, tapi mengajar secara aturannya profesionalisme harusnya dia menguasai. Tapi menguasai belum tentu mengajar ya dalam dalam dunia perdosenan, perkuliahan ya. Oke. Jadi apa nih, Saudara? Ini satu ke banyak, mata kuliah dengan dosen banyak ke banyak. Awas. Satu ke banyak artinya satu dosen bisa ngajar banyak mata kuliah dan satu mata kuliah yang sudah diajar oleh satu dosen tidak mungkin diajar oleh dosen lain karena satu ke banyak relasi mengajarnya. Perhatikan ya, ini relasi mengajar nih, satu ke banyak. Ini relasi yang ini yang mengajar. Ya, kalau relasi yang menguasai banyak ke banyak. Ya, satu dosen menguasai banyak mata kuliah, satu mata kuliah bisa dikuasai oleh banyak dosen kan gitu loh. Maka jadilah begini. Tabel dosen, tabel kuliah, tabel menguasai. Kita butuh ini, tabel menguasai. Mengajar butuh tabel lagi nggak? Ternyata sorry kok lari ke sini. Mengajar butuh tabel lagi nggak? Nggak perlu butuh tabel, Saudara. Kenapa mata kuliahnya adanya di kenapa NIP? Kalau ini tabel dosen jelas ya. Kenapa di tabel mata kuliah ada NIP? Karena apa? Satu ke banyak, Saudara. Kan tadi aturannya mana? Menuju ke many. Primary key-nya jadi foreign key di entitas yang many. Maka muncullah NIP di sini. Kode mata kuliah tidak akan bertambah. Jadi kalau kode mata kuliah ada 50 mata kuliah, tapi NIP-nya ya bisa berubah-ubah kan, bergantian. Tapi satu kode mata kuliah yang sudah tercatat dengan satu NIP tidak mungkin lagi tercatat dengan NIP yang lain. Lihat aturannya karena satu dosen mengajar sebanyak mata kuliah, satu mata kuliahnya diajar, ininya nggak many oleh satu dosen. 17? Oke ya. Sekarang ini ada tabel menguasai NIP kode mata kuliah jelas ya saudara ya. Jadi biar ketahuan ya NIP ini kode mata menguasai ini NIP ini ada primary key nggak ada. Jadi mau ditulis ya semua tahun itu 50-50-50-nya dosen itu menguasai nggak masalah. Tuliskan aja. Jelas? Oke ya.
Ini agregasi, ini bagian terakhir nih agregasi. Ingat ya, agregasi minggu lalu udah kita lihat. Jadi entitas yang berelasi dengan himpunan relasi. Awas. Ini nggak bablas sampai ke sini ya, saudara ya. Hati-hati, ini sering banyak yang salah nulis nih. Agregasi itu. Mahasiswa mempelajari mata kuliah banyak ke banyak. Tadi menghasilkan apa? Nilai. Ini ngikuti praktikum, betul nggak? Praktikum kan nggak hanya diikuti oleh satu orang, ya. Minggu lalu nih, ini udah kita bahas kan. Lah implementasinya bagaimana? Ya tabel mempelajari, satu ke banyak, ada nilai, ya. Tabel mengikuti, ada nilai juga. Ini mengikuti, ya ada nilai. Ya, terus ada praktikum. Tuh. Ya, praktikum ada jumlah jam terus menghasilkan nilai. Dia dapat nilai kalau mengikuti. Perhatikan, dia dapat nilai kalau mengikuti. Nih syaratnya. Jelas? Di tabel praktikum ada nilai nggak? Nggak ada nilai itu. Tabel praktikum cuma kode praktikum, nama, jumlah jam. Gitu kan? Lah kalau dia ngikuti praktikum baru dapat nilai. Tuh, saudara ya. Nih, mengikuti praktikum dapat nilai. Mempelajari mata kuliah dapat nilai. Tabel mahasiswanya ada nilainya nggak tabel mahasiswa? Ini kan tabel mahasiswanya nggak dimunculin nih. Betul ya? Padahal kan kita punya 1, 2, 3, 4, 5. Harusnya kan ada 5 nih. Yang nggak muncul apa? Tabel mahasiswa dan tabel mata kuliah. Ya kan tadi udah ada. Nggak usah dituliskan lagi lah. Baik, ya penjelasannya cukup banyak. Saya harap bisa dipahami apa yang saya jelaskan di sini menjadi bagian dari bagian terakhir di minggu ke-7, minggu terakhir sebagai penjelasan dari bagian mata kuliah sistem basis data ya. Artinya nanti untuk UTS-nya ya sampai di materi ini, gitu ya, sampai di transformasi. Nanti kita akan coba lihat ya bagaimana ya implementasinya. Mudah-mudahan ini bisa membantu dalam memberikan gambaran yang cukup jelas ya untuk Anda semua. Ya, dan mudah-mudahan bermanfaat bagi mahasiswa TI khususnya, kemudian mahasiswa lain yang mungkin juga melihat materi ini. Semoga ini bisa memberikan manfaat yang cukup besar sebagai bagian dari seri pembelajaran sistem basis data. Demikian akhir kata, saya ucapkan terima kasih untuk mendengarkan materi yang sudah saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Dan di akhir kata, saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.